Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan nih apa yang pernah saya bagikan sebelumnya mengenai panggilan Tuhan. Secara khusus, saya akan membagikan hasil penelitian saya kepada mereka yang sebenarnya telah menerima panggilan Tuhan. Akan tetapi, mereka masih belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Wah, kenapa ya mereka mengalami situasi seperti ini? Silakan simak penjelasannya pada video ini. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah membagikan berbagai kelompok orang yang mengalami situasi yang berbeda-beda terkait dengan panggilan Tuhan. Ada di antara mereka yang sudah menerima panggilan Tuhan, tengah mencari panggilan Tuhan, sekaligus menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Ada pula yang telah menerima panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan tersebut dan tidak lagi mencari panggilan Tuhan. Ada juga di antara orang-orang percaya yang saya wawancara ini, mereka masih tengah mencari panggilan Tuhan. Nah, ada berbagai kondisi kan ya, rekan-rekan bisa melihatnya pada video-video sebelumnya di channel ini. Saya akan mengingatkan kembali tentang kondisi orang percaya dalam panggilan Tuhan. Jadi, bisa dikelompokkan ke dalam 3 bagian berikut ini. Yang pertama adalah bisa jadi orang percaya itu tengah mencari panggilan Tuhan. Yang kedua, orang percaya tersebut bisa jadi telah menemukan panggilan Tuhan. Serta yang ketiga adalah orang percaya tersebut dapat menghidupi panggilan Tuhan. Nah, ketiganya berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Setiap orang percaya bisa jadi berada dalam kondisi yang berbeda-beda dari bagian berikut ini. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara kepada 26 orang yang berusia 18 hingga 37 tahun yang merupakan orang Indonesia maupun orang Hong Kong. Dari antara 26 orang ini, ternyata ada 4 orang di antaranya yang ketika saya wawancara sebenarnya telah menemukan panggilan Tuhan, namun belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Saya akan menceritakan hasil wawancara ini, akan tetapi saya tidak menggunakan nama sesungguhnya, karena ini adalah bagian dari kerahasiaan data partisipan dalam penelitian ini. Namun kisah yang mereka bagikan merupakan kisah sesungguhnya. Dari keempat orang ini, saya akan membagikan 2 orang di antaranya untuk mewakili kelompok yang sudah menerima panggilan Tuhan namun belum menghidupinya. Yang pertama adalah Immanuel, seorang laki-laki berusia 21 tahun yang merupakan seorang mahasiswa. Sebenarnya ia telah mengalami panggilan Tuhan ketika ia berada di SMA. Pada waktu itu, dia mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatan itu, dia melihat bahwa Tuhan menginginkan dia untuk menumbuhkan satu benih, menjadi bibit dan akhirnya bibit itu berkembang menjadi lebih besar. Pada waktu itu, Immanuel berpikir bahwa bisa jadi ini adalah panggilan Tuhan buat dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang menggembalakan agar jiwa-jiwa orang percaya dapat bertumbuh dalam kerohaniannya. Mengenai penglihatan ini, Immanuel bercerita kepada kakak rohani dan 2 orang temannya yang sama-sama pada waktu itu juga tengah menggumuli panggilan Tuhan. Immanuel tidak menceritakan pengalaman ini kepada orang tuanya. Ketika ditanya kenapa, apakah ada larangan atau harapan dari orang tuanya, Immanuel bercerita bahwa sebenarnya orang tuanya tidak mempermasalahkan pilihan karir yang dipilih oleh putra-putri mereka. Yang penting putra-putri mereka dapat bahagia menjalani pilihan karir tersebut. Namun pada waktu itu, Immanuel merasa bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan adalah satu panggilan yang sangat berat bagi dia. Peran, konsekuensi, dan tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan itu dipandangnya sebagai hal yang sangat sulit untuk ia tanggung. Dia membayangkan sekalipun orang tuanya menyetujui pilihan ini, bisa jadi dia akan mundur di tengah jalan ketika akhirnya dia mungkin masuk ke sekolah teologia dan menjadi hamba Tuhan.
Oleh karena itu, Immanuel mengurungkan niatnya untuk mengikuti panggilan Tuhan ini dan mengambil keputusan untuk mengambil jurusan di bidang non-teologia. Ketika saya bertanya, bagaimana keadaan Immanuel saat ini? Dia mengatakan bahwa saat ini dia tidak sepenuhnya sungguh-sungguh mencari panggilan Tuhan. Dia juga tidak berdoa dengan amat sangat serius terkait hal itu. Dia memilih membiarkan proses ini berlalu secara alami. Di mana pada saat ini sebenarnya Immanuel tengah mempertimbangkan apakah ia memilih karir dalam bidang keuangan yang sesuai dengan jurusan yang dia pilih saat ini, ataupun menjadi sukarelawan di daerah terpencil di wilayah Indonesia. Dia masih tengah mempertimbangkan hal ini. Immanuel pun saat ini masih tetap berdoa, tetap mengikuti kegiatan rohani, tetap terlibat dalam kegiatan pelayanan, dan dia merasa bahwa ini adalah bentuk yang dia bisa lakukan selama dia menggumuli panggilan Tuhan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah Junet, yang berusia 25 tahun dan saat ini merupakan karyawan swasta di bidang IT. Dari cerita Junet yang dibagikan saat wawancara, sejak kecil sebenarnya ia telah mendapatkan banyak sekali saran maupun candaan bahwa ia adalah seorang yang cocok untuk menjadi hamba Tuhan, masuk ke sekolah teologi. Karena pada waktu kecil, ia cukup banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja, mampu menghafal banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika Junet semakin dewasa dan semakin terbuka pikirannya, lantas ia berpikir bahwa ketika ia masuk ke sekolah teologi dan lulus dari sana, maka ia perlu menyiapkan diri untuk melayani sebagai hamba Tuhan di gereja. Dan ia merasa risikonya terlalu besar. Ia tidak siap dengan peran dan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Di mana ketika menjadi seorang hamba Tuhan, ia perlu siap diutus kemanapun juga, termasuk di tempat yang jauh, terpencil sekalipun, ia perlu siap melayani Tuhan. Junet juga merasa tidak siap ketika membayangkan dirinya perlu mengandalkan Tuhan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Junet akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan non-teologi terlebih dahulu sambil melihat bagaimana kelanjutan panggilan yang Tuhan nyatakan bagi dia. Saat ini Junet sebenarnya telah bekerja. Dan dari pekerjaannya, ia membiayai orang tuanya juga. Oleh karena itu, ketika memikirkan kembali tentang panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, maka Junet pun berpikir, wah kalau nanti saya masuk ke sekolah teologi dan menjadi seorang hamba Tuhan, lantas bagaimana dengan orang tua saya? Siapa ya yang akan membiayai mereka? Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, maka Junet pun belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Junet pun juga menyadari bahwa dalam panggilannya sebagai orang percaya, ia pun perlu tetap setia, baik itu dalam melakukan kegiatan pelayanan di gereja, ikut juga terlibat aktif di dalam persekutuan, dan sebagainya. Nah, dari kisah keempat orang yang telah menerima panggilan Tuhan namun belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut, ada beberapa kesamaan yang mereka alami. Yang pertama adalah rata-rata mereka cenderung merasa enggan, merasa cemas, merasa ragu, maupun juga merasa bersalah ketika mereka diingatkan lagi tentang panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Secara umum mereka tidak pernah mencari panggilan Tuhan sebelumnya. Dan mereka menganggap bahwa mereka menerima panggilan Tuhan hanya satu kali, sehingga tidak ada konfirmasi atau kelanjutan dari panggilan Tuhan tersebut. Bisa jadi hal inilah yang menjelaskan kenapa mereka cenderung enggan, ragu, ataupun juga masih cemas terhadap panggilan Tuhan yang mereka terima. Hal-hal apa yang membuat mereka masih belum menghidupi panggilan Tuhan? Setidaknya ada dua yang mereka bagikan. Jadi yang pertama adalah mereka merasa tidak siap untuk melayani, kurangnya kemampuan maupun ketidaksesuaian antara minat mereka dengan panggilan Tuhan yang mereka terima, serta juga mereka tidak siap dengan konsekuensi dan tanggung jawab dari panggilan Tuhan tersebut. Faktor yang kedua yang membuat mereka masih mempertimbangkan untuk menghidupi panggilan Tuhan adalah faktor keluarga. Ada di antara mereka yang keluarganya masih belum dalam Tuhan, sehingga tidak sepenuhnya dapat memahami
Jika mereka memilih untuk menghidupi panggilan Tuhan tersebut, ada juga yang memikirkan bagaimana membiayai hidup keluarganya ketika mereka memilih menghidupi panggilan Tuhan. Secara umum, mereka pun juga tetap melayani Tuhan dalam bentuk yang mereka dapat lakukan saat ini, sembari mereka mencari kejelasan akan panggilan Tuhan yang telah mereka terima. Mereka juga cenderung menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Tuhan mengenai panggilan mereka. Dari kisah yang dibagikan pada wawancara ini, lantas bagaimana dengan Anda? Adakah di antara rekan-rekan yang saat ini mungkin juga telah menerima panggilan Tuhan, namun belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut? Apa saja hal-hal yang rekan-rekan rasakan? Lantas, apa yang rekan-rekan lakukan ya di masa-masa seperti ini? Bagi rekan-rekan yang berada dalam kondisi ini, maka hal apa yang dapat kita petik sebagai pelajarannya? Kita percaya bahwa panggilan kita bersumber daripada Tuhan. Dialah yang memiliki hidup kita. Dialah pula yang memiliki rencana akan hidup kita. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tetap dapat mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa sih sebenarnya panggilan yang Tuhan ingin nyatakan secara pribadi buat kita. Sehingga bagi rekan-rekan yang saat ini telah menerima panggilan namun belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut, kiranya tetap setia, tetap mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan bagi rekan-rekan. Ketika Tuhan menyatakan panggilannya bagi kita, maka kita percaya Tuhan pun juga akan memberikan kemantapan, keyakinan, ada damai sejahtera di hati kita untuk mengkonfirmasi, untuk memperoleh kelanjutan, kepastian dari panggilan Tuhan tersebut, dan juga kesiapan bagi kita untuk menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Selain konfirmasi untuk diri kita masing-masing, Tuhan pun juga dapat memberikan konfirmasi itu dari kondisi eksternal. Misalnya, keluarga akhirnya dibukakan jalan agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi ketika seseorang menjalani panggilan Tuhan. Dengan panggilan Tuhan yang bersifat sangat dinamis, maka tentu saja pengalaman dari keempat orang ini belum tentu akan sama persis dengan yang rekan-rekan alami. Masing-masing dari kita dapat memiliki pengalaman yang unik, karena Tuhan dapat menyatakan panggilannya kepada kita masing-masing juga dengan cara yang berbeda-beda. Setidaknya wawancara ini dapat memberikan potret singkat tentang perjalanan orang percaya yang telah menerima panggilan Tuhan namun belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Pada video selanjutnya saya akan membagikan hasil wawancara saya kepada kelompok orang percaya yang belum pernah menerima panggilan Tuhan, belum pernah juga mencari panggilan Tuhan tersebut, dan tentu saja belum pernah menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Jangan lewatkan penjelasan pada video berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.